dan digital saat ini. Nah, jadi adanya Indibis ini sebagai salah satu solusi untuk kebutuhan para pelaku bisnis dan UKM ya gitu kan yang membutuhkan konektivitas stabil dan lancar ya kan. Tujuannya sendiri yang seperti tadi saya sebutkan mendukung pertumbuhan bisnis dengan menyediakan berbagai solusi digital juga teman-teman. Gak cuman connectivity, Indibis juga menyediakan atau memfasilitakan beberapa produk digitalnya juga gitu kan. Kalau dilihat dari gambar berikut teman-teman ada Indibis energi, ada Indibis hotel, Indibis sekolah dan Indibis yang lainnya yang di mana dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk menciptakan lebih banyak lagi peluang bisnis itu kan. Nah, tentunya dari beberapa segmentasi Indibis ini bisa ditentukan juga atau disesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya teman-teman semua untuk para pelaku bisnis. Nah, dari sekian banyak island atau segmentasinya Indibis ini, Indibis sebagai umbrella brand memiliki beberapa island, termasuk yang tadi saya sebutkan ada dari berbagai produknya juga gitu kan. Ada segmen Indibis Ruko, hotel, ada Indibis Health gitu kan, ada Indibis Multi Finance gitu kan. Ini Indibis memberikan konektivitas internet dan juga beberapa solusi produk digital yang cocok banget buat macam-macam bisnis teman-teman yang saat ini gitu. Itu teman-teman. Nah, fitur utama yang Indibis sendiri ada beberapa fitur yang pertama internet bisnisnya, operasional, dari segi finansial, SDM maupun pemasarannya. Oke, ini izin saya skip. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman yang masih mau bertanya-tanya gitu kan atau bingung apa sih dengan apa perbedaan Indibis dengan yang sebelumnya IndiHome gitu kan. Kalau bahasa gampangannya mungkin dari teman-teman IndiHome itu internet for home lah ya gitu kan. Kalau Indibis sendiri ini internet for atau internet untuk bisnis gitu kan supaya teman-teman tuh udah keinget oh Indibis ini memang untuk konektivitas internet bisnis untuk para pelaku usaha dan bisnis gitu kan. Nah, di sini juga ada ambil promote sekarang juga teman-teman gitu kan di mana kita juga lagi ada diskon biaya pasang baru gitu kan eh, sebesar 70% gitu kan dari harga aslinya 500.000 sekarang menjadi 150.000 dan ini bisa disesuaikan juga dari teman-teman yang ingin memiliki konektivitas non FUP gitu kan. Tersedia juga untuk yang 1:2 juga teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari infonya atau bisa scan QR yang ada di layar teman-teman saat ini atau bisa juga mengunjungi beberapa platform official indibis.jbn di Instagram, YouTube, Facebook maupun TikTok gitu kan atau bisa teman-teman save nomor yang ada pada layar teman-teman berikut. Mungkin dari saya itu aja Mas Harika terkait dengan penjelasan Indibis. Mungkin kalau teman-teman ada yang tertarik atau konsultasi paket mana yang cocok untuk usaha teman-teman bisa langsung WA ataupun hubungi kami di sosial media. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih banyak Mas Hilmi. Akhirnya terjawab semua ya para peserta webinar Join Insight. Bahwasannya memang produk Idibis ini lagi adalah produk dari Telkom, di mana segmennya adalah di bisnis. Udah dijelasin sedikit sama Mas Hilmi apa yang menjadi pembeda dari produk IndiHome dengan Indibis. Home artinya rumah, bis artinya untuk bisnis gitu ya tadi Mas Hilmi ya. Dan tadi Mas Hilmi juga spill bahwasanya teman-teman semuanya yang ada di sini yang sedang ingin membuka bisnis sebagai kreator yang ingin mengembangkan, bahkan tadi Kak Natasha juga main TikTok juga, pastinya harus didukung nih yang namanya high speed internet khusus untuk bisnis gitu ya. Oke, teman-teman selanjutnya untuk kita sedikit memberikan informasi ya. Untuk distribusi e-sertifikat langsung dari Telkom, bahwasanya nanti kita akan kirimkan daftar hadir untuk sore hari ini, yang kita akan kirimkan nantinya di sesi akhir pada saat game Kahoot ya teman-teman. Jadi ikuti terus semua rangkaian acara saat ini dan mungkin yang ditunggu adalah saat ini adalah dengan Kak Oci. Mungkin Kak Oci sudah hadir di sini kakak-kakak panitia. Oh, udah hadir. Siap. Selamat sore Kak Oci. Waktu Indonesia bagian barat nih. Cek cek 1 2. Sudah masuk dan jelas banget Kak Oci. Oke, aman ya audioku ya. Aman banget Kak Oci. Gimana Kak Oci Alright. kabarnya sehat? Di sini hujan Kak, di Jayapura hujan. Sama di Surabaya panas maksudnya.
Oke Kak Oci. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan teman-teman udah gak sabar dengan Kak Oci dan beberapa materi dengan tema yang unik yang kita mungkin angkat di BCBN Join Insight sore hari ini. Waktu dan tempat Kak Oci kami persilakan. Silakan Kak Oci. Wow, terima kasih Kak Taufik ya. Kak Arika. Kak Rika, Kak tahu. Oke, Kak Taufik tuh yang mana ya? Soalnya yang hubungi aku tuh Kak Taufik. Oh ya Kak Taufik berarti panitianya ini berarti di Oke, BCBN oke. gitu Kak. Siap, siap. Ya, Izin ini saya pakai dua device karena satunya itu di laptop, kameranya lagi error. Jadi satunya oke. pakai iPad. Makanya wajahnya itu agak miring-miring gini. Miring-miring gitu. Oh, Miring-miring. oke. Gak masalah sebenarnya Kak Oke. Oci, tapi teman-teman masih antusias untuk menunggu beberapa tips and trick, apalagi strategi unik story point dari Kak Oci. Gitu Kak. Oke. Ya, Siap. Aku mulai ya. Selamat silakan. sore teman-teman semua. Selamat sore untuk teman-teman di waktu Indonesia Timur dan selamat siang ya. Atau sudah sore bareng-bareng nih? Sama-sama sore nih Kak. Sama-sama sore, oke. Soalnya beda 2 jam kan. Betul. Oke, izin aku absen dulu mungkin ya. Tadi kan kakak sudah absen tuh by city. Sekarang aku absennya by zona waktu. Boleh. Oke, yang dari WIB mana nih? Oke, teman-teman WIB boleh nih kolom chatnya. Ayo. WIB, Oke, WIB, WIB. yang jelas Wah, pasti lebih banyak WIB. Kalau Wita. boleh teman-teman Wita untuk chat. Wita di Bali, Bali kan? Bali NTT Betul. ya. Heeh. Nah, yang di Jayapura, yang di WIT mana nih? Oke, Oh, Makassar. Bali hadir. Oke, yang Jayapura nggak ada ya? Oh, cuman saya sendiri sudah. Nggak Mas. apa-apa. Oke. Tadi kalau nggak salah ada satu teman-teman dari Papua yang asli Papua. Kalau nggak salah tadi itu namanya Alfa ya. Tadi aku ada foto soalnya. Oke, kita masuk ke materi aja. Lanjut ya. Aku izin nih Kak, share screen dulu. Boleh, silakan. Kelihatan nggak? Oke, sudah Kelihatan? terlihat Kak Oci? Kelihatan Kak? Sudah Sudah? kelihatan? Oke, Tertampil? baik. Jadi hari ini teman-teman kita akan belajar strategi membangun branding dengan unique story point. Nah, pertanyaannya, kenapa bukan unique selling point Kakak Oci? Ya, seperti yang teman-teman tahu, kalau jualan tuh sudah makin kesini tuh makin apa ya, makin kesal begitu, makin mengganggu. Nah, jadi gimana caranya mengakali hal-hal yang bikin kesal itu? Ya satu-satunya cara dengan story. Singkat kata kayak gitu. Tapi di balik story itu banyak sekali banyak sekali permainan di dalamnya. Jadi tidak pakai logika biasa gitu. Jika A maka B, nggak gitu. Banyak sekali kemungkinan, banyak sekali permainan dan taktik di dalam gitu. Nah, biar kita tahu strategi dan taktiknya, mari kita sama-sama cari tahu. Aku sering pakai kata cari tahu dibanding belajar. Oke, yang pertama marketing. Nah, marketing itu kan bagian dari branding. Branding juga bagian dari selling. Nah, tapi masalahnya banyak orang tuh yang salah kaprah. Maksudnya salah kaprah ini adalah mereka itu saling mencampur adukin. Marketing, branding, dan selling. Padahal 3 hal itu
masing-masing berbeda gitu. Masing-masing punya tujuannya, masing-masing punya misinya. Jadi nggak bisa dicampur adukin kayak gado-gado. Nah, singkat kata, marketing itu dikenal, untuk dikenal, branding untuk diingat, dan selling untuk dibeli. Nah, tapi tidak sesederhana ini juga yang bisa kita pahami. Karena di dalam marketing itu bisa dipecah lagi tuh banyak hal di dalam marketing lagi. Branding juga begitu, selling juga begitu. Nah, hari ini kita nggak fokus ke marketing dan selling. Kita fokus ke branding. Fungsinya apa? Fungsinya untuk diingat. Nah, tapi di dalam branding itu banyak sekali elemen-elemen yang tersembunyi gitu. Nah, apa saja itu? Aku perbesar ya. Nih. Jadi dalam branding itu ada, yang pertama ada apa? Ada authentic, ada empati, ada inovasi, ada loyalty, ada value, influence, impact, storytelling, experience, dan trust. Nah, ini kalau saya bahas satu persatu kita bisa sampai subuh nih. Jadi singkat kata, autentik itu biar kita terlihat asli di depan kamera, di dalam konten. Empati itu untuk mengkoneksikan kedekatan kita dengan audiens. Nah, inovasi itu ya lebih luas lagi untuk memperbaharui gitu. Loyalty itu kita disuruh untuk benar-benar konsisten. Lalu value itu untuk memicu memberikan nilai jual. Tapi maksudnya nilai jual ini bukan secara intuisi itu ini untuk yang dijual nih. Ini produknya itu ada hal yang berbeda, ada sesuatu yang berpotensi jadi nilai ekonomis, itu bisa dijual, bukan seperti itu value yang aku maksud. Value itu lebih daripada hal-hal yang berbau money pokoknya, kayak gitu. Lalu ada influence. Ini untuk mempengaruhi. Lalu ada impactful, untuk berdampak. Dalam branding juga ada impactful. Lalu ada storytelling, ini yang paling sering ditanyain. Ada experience, dan terakhir itu ada kepercayaan. Jadi bicara soal story, bicara 10 hal ini gitu. Bicara 10 hal ini. Jadi tidak hanya sekedar storytelling saja. Tidak hanya ini. Tidak hanya hal ini. Bukan hal ini saja. Ada banyak sekali hal-hal yang harus kita ketahui. Nah, setelah tahu elemen-elemen yang tersembunyi di balik branding, kita harus tahu dulu lagi nih. Ada jebakan utama membangun brand. Ini yang paling sering terjadi di kelasku di Centrifugal Academy yang biasa aku lakukan secara private. Banyak sekali teman-teman itu yang terjebak dalam ini. Yang pertama, selalu candu dengan perfeksionisme. Lalu yang kedua itu selalu overthinking. Nah, dua hal ini seperti apa ya? Seperti dua kombinasi yang sangat mematikan. Dua kombinasi yang sangat mematikan. Jadi kalau dua hal ini saja ada sebelum membangun brand, segeralah lupakan. Nah, caranya gimana? Caranya dengan ini teman-teman. Bangun critical thinking and more action. Kak Koci, terus bedanya apa overthinking sama critical thinking? Nah, overthinking itu kita mikir-mikir terus sampai pusing sendiri. Simpelnya kayak gitu. Kalau critical thinking, itu kita berpikir dengan strategis. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Nah, itu bedanya. Lalu yang ketiga, di sini ada emoticon teman-teman. Di sini ada, aku buat analogi, ada seorang laki-laki, ada gambar love,
ada gambar lampu lalu lintas sama ada gambar money. Nah, boleh ya kalian komen kira-kira dalam membangun branding manakah yang menjadi tujuan utama? Mana nih? Boleh langsung komen. Chat. Profit, money, cinta, love, uang. Oke, lampu. Lampu. Oke, oke. Cukup. Nah, ini yang masih banyak orang apa ya? Salah kaprah sekaligus miss dalam berpikir gitu. Ada misconception di dalam membangun branding. Memang tujuan utamanya itu untuk cari duit. Wait. Ini aku sambil. Tujuan utamanya memang untuk cari duit, untuk ke sini. Tapi kalau teman-teman hanya fokus ke sini, lupa membangun ini. Ini maksudnya apa lampu lalu lintas? Lampu lalu lintas itu untuk membangun sistem, teman-teman. Untuk membangun sistem. Lalu love ini apa? Love ini adalah value-nya. Story-nya. Jadi yang harus diutamakan apa? Bukan uangnya, bukan duitnya, bukan si duitnya, bukan si value-nya. Tapi ini nih. Aku kasih teks aja di sini. Sistem. Nah, tujuannya bangun sistem dulu nih. Tujuan utamanya bangun sistem dulu. Nah, kenapa harus sistem dulu? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke. Next, kita langsung ke sini. Unique selling point dan unique story point. Nah, pasti teman-teman tuh banyak yang apa ya? Banyak yang nonton konten, lalu selalu lihat konten-konten tuh yang templatean gitu. Artinya templatean nih maksudnya kalau bukan konten dengan niche khusus, pasti ada endorsement di dalam gitu. Nah, di sini kita fokusin bahas tentang gimana cara membranding lewat story. Karena kalau dengan selling, aku hapus ini selling. Karena kalau dengan selling, kita akan dipertemukan dengan dua hal ini nih. Kalau iklan muncul, maka akan kita skip. Tapi kalau kita bangun dengan story, kalau iklan muncul, tapi kok dinonton, kayak gitu. Jadi ada dua pilihan ketika kita dihadapkan dengan sebuah endorsement atau brand deals di dalamnya gitu. Nah, terus ketika dua hal ini muncul, apakah yang harus kita lakukan gitu? Jalan keluarnya apa gitu? Solusinya apa? Di sini aku sudah taruh. Bangun ceritanya, sentil produknya. Oke? Maksudnya apa nih Kak Coach? Bangun ceritanya, sentil produknya. Sorry teman-teman, ada motor harus dipindahin. Oke, kita lanjut. Jadi bangun ceritanya, sentil produknya. Ini seperti konten yang biasa aku buat dan kayaknya ada satu konten yang aku buat tuh narasinya seperti itu. Bangun ceritanya, sentil produknya. Artinya apa? Sebisa mungkin tuh 80%
story-nya. %20 brand deals-nya. Nah, 80% 20% ini disebut dengan hukum Pareto. Aku taruh sini hukum Pareto. Pareto. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, setelah tahu taktiknya untuk membuat story, yaitu 80-20, kita harus tahu lagi, di dalam story yang unik, itu ada prinsip yang biasanya aku pakai, ini berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman, aku selalu pakai prinsip optimal distinctiveness. Bunyinya tuh seperti ini. Orang lebih cenderung suka sesuatu yang berbeda, tapi masih berhubungan dekat atau relate, daripada sesuatu yang benar-benar baru atau terlalu berbeda. Oke, saya ulang lagi. Prinsip optimal distinctiveness itu adalah orang yang lebih cenderung suka sesuatu yang berbeda, tapi dekat dengan kita gitu, daripada sesuatu yang benar-benar baru atau terlalu berbeda. Nah, makanya banyak tuh konten-konten kalau menceritakan keresahan, pain point, itu mereka merasa lebih dekat dengan audiens. Nah, science di belakangnya itu menggunakan ini, prinsip optimal distinctiveness. Karena ada kedekatan gitu. Oke, lanjut. Lalu, gimana nih biar prinsip ini bisa dipakai? Gimana biar prinsip optimal distinctiveness ini bisa dipakai? Yang jelas, yang pertama itu kita harus cari idenya dulu. Cara dapat ide yang berbeda itu kayak gimana? Jadi idenya harus benar-benar berbeda, tapi lebih dekat dengan orang. Jangan saking apa ya? Saking kita cari terlalu jauh ide sampai ke belahan dunia, sampai ke Cina sana, sampai ke Finlandia sana. Tapi ternyata audiens kita tuh tidak suka yang seperti itu gitu. Kadang kita terlalu cari ide terlalu jauh, padahal ada ide di dekat kita gitu. Nah, gimana caranya mendapatkan ide yang lebih dekat di sekitar kita? Pertama, ini yang aku tadi bilang, bikin sistemnya, bukan simpan idenya. Oke? Aku ulangi lagi, bikin sistemnya, bukan simpan idenya. Karena kalau simpan, ya semuanya bisa simpan. Sudah banyak aplikasi Notion, sudah banyak fitur-fitur aplikasi atau platform-platform yang bisa menyimpan berbagai macam link-link. Tapi apakah kalian tuh buat sistemnya atau tidak gitu? Makanya tadi aku sempat bilang kan di sini kan, nih. Sistem. Ini aku hubungin nih. Set. Oke? Terus Kak Oce yang dimaksud sistem itu kayak gimana? Sistem itu kayak gini teman-teman. Ini yang aku buat nih sistem nih. Ada frameworknya, ada kerangka berpikirnya gitu. Sama kayak kita buat skripsi, buat makalah, kan ada kerangka berpikirnya gitu. Nah, setelah tahu sistem yang harus dibuat duluan, bukankah itu harus dieksekusi juga gitu? Kalau hanya buat sistem tanpa eksekusi, ya sudah jadi museum. Nah, makanya tadi aku bilang bahwa untuk cari ide yang berbeda, itu bukan simpan idenya, tapi bikin sistemnya. Nah, caranya gimana? Ada 3 cara nih. Pertama, kumpulkan konten sesuai niche, lalu kurasi. Biasanya itu saya cari, katakanlah ada 25 ide. Saya kurasi lagi, dari 25 ini mungkin sekitar 10 ide. Kurasi lagi, ada 5. Kurasi lagi, sampai 3. Lalu dari 3 ini, saya tidak buang ketiga-tiganya. 3 ini yang saya simpan. Nah, tapi
angka 3 ini kan harus dikurasi lagi untuk menjadi satu konten gitu. Nah, yang biasa saya lakukan adalah dari tiga ide ini dibuatlah konten yang topiknya berbeda, tapi bisa di-recycle gitu. Katakanlah konten yang ketiga itu akan naik di minggu pertama, konten kedua minggu kedua, konten ke-1 minggu ketiga. Nah, konten ketiga ini masih bisa di-reuse, teman-teman. Ini bisa jadi konten ketiga dikembangin lagi. Konten ketiga menjadi konten ke 3A. Konten kedua jadi 2A. Nah, kayak gitu. Kebayang ya? Oke. Jadi bikin sistemnya. Caranya adalah kumpulkan kontennya lalu kurasi semua ide-ide yang sudah didapatkan gitu. Oke. Lalu yang kedua adalah gunakan kebiasaan dan lingkungan sekitar kita. Nah, untuk membangun story yang kuat, itu juga bisa dideteksi dari kebiasaannya kita. Misalnya lagi jogging, atau mungkin sering nongkrong. Nah, momen-momen itu bisa kita dapatkan, lalu kita sematkan dalam footage kita gitu. Lalu yang ketiga, tanya di ChatGPT, lalu kembangkan. Jangan cuma tanya, lalu copy paste. Ini namanya malas berpikir. Ini yang kemarin saya bikin konten lebih ke keresahan sih. Ternyata banyak yang tidak suka gitu dan banyak yang alami. Masa tanya mau mengenal diri sendiri saja tanya ChatGPT dengan cara orang tersebut itu ketik deskripsi diri di Google gitu. Memang tidak salah, cuman perintahnya itu tidak tepat. Kalau kita hanya ketik deskripsi diri, jangankan ChatGPT, Google saja akan bingung ini deskripsi dirinya siapa. Kan gitu. Dirinya ini laki-laki kah, perempuan kah? Nah, jadi jangan lupa untuk ketika tanya ChatGPT, kembangkan lagi bahasanya, kembangkan lagi komunikasinya, kembangkan lagi setiap kalimatnya gitu. Oke? Kita lanjut. Nah, untuk mendapatkan ide yang berbeda melalui proses sistem tadi, ada beberapa metode yang teman-teman tuh pasti temukan gitu di internet ataupun di sosial media. Nah, di sini saya sudah buat berbentuk segitiga. Saya kasih nama segitiga rasa. Segitiga rasa. Nah, yang sudut pertama yang paling atas itu curiosity gap ditambah dengan twist. Oke. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah ada hal-hal yang baru yang kita belum tahu, tapi kita kasih tahu ke audiens gitu. Tapi jangan hanya sekedar kasih tahu saja, just explain saja, jangan. Harus ditwist juga nih. Harus ditwist. Lalu sudut keduanya adalah pain point. Ini yang tadi aku sempat bilang. Pain point ini adalah keresahan. Setiap manusia itu punya keresahan, setiap manusia itu punya kegalauan. Nah, biasanya dari satu keresahan saja, ketika kita ceritakan melalui konten, itu nanti pasti banyak orang-orang lain yang pernah merasakan. Cukup satu orang saja. Jangan validasi bahwa apa yang dirasakan ini dirasakan juga sama orang lain, orang lainnya lagi, jangan. Cukup satu orang saja. Kalau misalnya kita ketemu sama teman nih, dia pernah curhat. Nah, curhatan itu
itu kalian cukup simpan saja di otak bahwa oh ini nih poin yang sebenarnya bisa relate sama kontenku. Tapi jangan lupa di bridging, dikoneksikan gitu, dikembangkan lagi, di apa ya, di biasanya itu aku sebut asosiasi. Jangan lupa diasosiasikan curhatan itu dengan needs konten kita. Pasti ada hubungannya, pasti. Karena biasanya itu yang tidak ada hubungannya itu cuman kita saja yang malas berpikir, padahal ada. Nah, biar kita tahu itu ada hubungannya, itu nggak bisa cepat. Itu harus pakai kepekaan, teman-teman. Nah, sedangkan kepekaan itu sendiri itu nggak bisa nggak bisa kita pakai hari pertama, hari itu juga bisa terjawab begitu. Hari itu juga bisa kita dapatkan, nggak bisa. Itu harus kita latih tiap hari, kayak gitu. Lalu yang ketiga, sudut terakhir, ini yang mungkin teman-teman sudah banyak nonton konten-konten yang ada challenge-nya gitu. Challenge something, entah itu tanya jawab atau suruh orang makan sambal bakar atau apapun gitu. Nah, jadi metode ini teman-teman bisa pakai. Curiosity and twist, pain point, dan challenging. Kita menantang seseorang gitu. Nah, biar contohnya itu bisa dilihat, coba aku putar ya. Bisa nggak nih? Oh, sabar. Kelihatan nggak? Wait. Lagi dibuka. Hey, mana nih? Hey. Come on. Oke, kita pindah browser. Nah, ini. Kedengaran nggak suaranya? Belum, Kak. Oke. Sorry. Oke. Ini ada 2 segmen si Mas Dodi buat kontennya. Aku bantu jelasin. Jadi curiosity gap yang dimaksud tadi ini, yang mana tadi? Yang ini. Curiosity gap adalah pengetahuan baru yang harus kalian tahu gitu. Ada semacam sesuatu yang baru tapi banyak orang yang belum tahu gitu. Nah, ini Mas Dodi kasih tahu kalau ternyata Astor itu yang berbentuk seperti ini itu bukan semuanya kita sebutnya Astor gitu. Nah, ini pas ditanya Mas Dodi tanya, jawabnya Astor. Padahal bukan Astor. Ini wafer stick nih, wafer stick. Nah, kenapa mereka sebutnya Astor? Karena
brand Astor itu sudah menempel di benaknya konsumen gitu. Nah, biar brand itu menempel di benak konsumen, yaitu itu harus melalui sistem yang tadi aku katakan. Ada berbagai macam sistem yang mereka buat sehingga sistem-sistem itu di branding dengan persepsi yang tepat gitu. Nah, Astor itu nama brand seperti Aqua. Nah, jadi si Astor ini sudah menjadi top of mind. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau yang twist ini si aku buka ya. Nah, nih. Hmm. Oke. Sekarang aku jelasin. Nah, kalau teman-teman nonton, ini di detik awal, ini tiba-tiba langsung memunculkan problem gitu. Si mbaknya bilang kalau lu itu lagi bikin kesalahan gitu, sambil mengancam dengan si cobek-cobek. Tapi cobeknya kebalik nih. Nah, ini dibalik fungsinya yang ini, ditwist. Selalu ada hal-hal atau elemen-elemen yang sengaja dibalikin faktanya gitu, dibalikin fungsinya, dibalikin mekanismenya. Dan itu perlu di dalam story. Kalau tidak ada itu, ya tidak ada serunya, tidak ada dramanya gitu. Nah, akhirnya dia balik. Oke, cerita berlanjut, bla 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 bla. Nah, kalau teman-teman dengar suaranya ini, maaf nggak ada suaranya. Di setiap dialognya itu pasti saja tidak apa ya, tidak baku connect gitu, tidak sesuai dengan ekspektasi kita memahami sebuah cerita gitu. Selalu ada di setiap dialog itu selalu ada yang dipatahin gitu. Dan coba lihat teman-teman, di sini tuh ada mas-mas lagi kerja. Mana ya tadi ya? Nah ini hal ini sebenarnya kuat banget nih. Ini yang biasanya kita mau terlalu terlihat perfeksionis sampai lupa dengan uh, kedekatan kita dengan orang gitu. Jadi hal-hal kayak yang kayak gini, yang apa ya, yang terlihat kayak nyeleneh, receh, hal-hal yang sederhana, itu sebenarnya dibutuhkan di dalam story. Nah, setelah ditwist, tiba-tiba apa? Tiba-tiba masuk ke brandnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nanti kita akan belajar gimana cara buat storytelling sesuai dengan segitiga rasa ini. Oke? Lalu yang terakhir ada challenge something. Aku buka dulu ya. Nah ini mbaknya tanya sesuatu nih.
Tanya jawab. Ular melingkar-lingkar di atas pagar. Padahal bukan ular melingkar-lingkar di atas pagar, tapi ular melingkar-lingkar di atas pagar. D-nya ada 2 kali. Nah, setelah dikasih tanya jawab, dikasihlah hadiah. Tapi ada double atau ada bonusnya gitu. Jadi kalau sudah follow akunnya Tiger Sprung, dia dapat 75.000. Nah, konten-konten ini kan sudah banyak banget di TikTok. Cuman banyak brand-brand di luar sana tuh yang menyepelekan hal ini gitu. Mereka itu terlalu cenderung jualan, memberinya sedikit. Seharusnya dibalik, memberi, jual. Kayak si Tiger Sprung sama sambal bakarnya Mas Iben itu. Gitu. Oke, nah sekarang kita pindah ke contoh skripnya nih. Ini biar teman-teman tidak tanya aku di DM. Soalnya banyak banget yang tanya strukturnya gitu. Memang benar struktur itu penting teman-teman, tapi apa ya? Katakanlah nih, kalian sudah tahu strukturnya. Tapi kalau kalian tidak latih bagaimana caranya bercerita, iya sama saja tumpul gitu. Jadi harus dilatih. Cukup tahu oh ini strukturnya nih. Tapi latih lalu buktikan. Lalu evaluasi lagi gitu. Oke, pertama kita bahas tentang curiosity gap. Strukturnya ini teman-teman. Story, connecting. Story, connecting. Oke. Nah, di sini ada contoh skrip. Ini kalau nggak salah pernah aku kerjasama dengan teman-teman IndiHome Regional Papua Maluku. Ya di BSG. Cuman itu produknya kalau nggak salah itu kemarin apa ya? Orbit. Lalu aku tuh di Jakarta. Jadi produknya itu dikirim gitu. Nah, di sini ceritanya itu tentang gimana caranya kentang dan nasi itu dihubungkan dengan orbit. Nah, itu kan kalau teman-teman bayangkan, kentang dan nasi dihubungkan dengan orbit. Mana bisa nyambung gitu. Nah, sesuatu yang tidak bisa nyambung itu sebenarnya bisa nyambung. Asalkan apa? Kita peka lihat setiap fungsinya, setiap mekanismenya, dan setiap cara kerjanya gitu. Nah, karena berhubung kontenku itu niche-nya tentang art and science, bunyinya tuh kayak gini. Mana yang lebih kenyang, kentang atau nasi? Kentang bisa lebih kenyang dalam waktu yang lama karena kandungan kalori yang rendah dibandingkan nasi. Tapi jangan bilang kamu baru tahu. Kalau kentang juga mampu memperkuat sinyal WiFi di dalam pesawat. Yang memperkuat bukan kentangnya, tapi kandungan air di dalamnya. Metode ini telah dibuktikan oleh insinyur Boeing dari 15 sayuran dan buah. Cuman kentang yang mampu menyerap dan memantulkan signal WiFi yang paling stabil. Oke? Hingga ke seluruh kabin pesawat. Itu karena air di dalam kentang memiliki frekuensi resonansi yang sama seperti WiFi, sebesar 2,4 GHz. Jadi kentang dan signal WiFi bisa tektokan satu sama lain. Kalau bahasa Papuanya, ini lebih ke sarkas sih teman-teman. Organic wireless range extender. Lalu lanjut, tapi ada yang 3 kali lebih kuat dan stabil, yaitu dengan Telkomsel Orbit. Nah, disinilah dikonekin. Tapi ada yang 3 kali lebih kuat dan stabil dengan Telkomsel Orbit. Karena dengan kualitas jaringan 4G LTE, internetan rumah jadi lebih mudah. Dengan modem Orbit, kan bisa internetan tanpa harus berlangganan per bulan. Bisa dibawa kemana-mana dan bisa memilih paket apapun sesuai kebutuhan di aplikasi Orbit. Dan terakhir, tersedia di aplikasi keranjang Orange, ya tanpa disebutkan dengan e-commerce-nya, hijau, dan Grapari. Mau internetan WiFi mobile yang lebih praktis, pilihannya Telkomsel Orbit. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi ini salah satu contoh skrip yang temanya itu curiosity gap. Strukturnya ini, story, connect.
Mungkin teman-teman tanya, Kak Oci, kok nggak ada hook-nya? Kan? Nah, hook-nya itu sebenarnya tidak semua konten itu harus ada hook-nya gitu. Dan tidak semua konten juga harus ada kalimat pembukanya gitu. Seperti yang tadi aku bilang, kalau bisa diawali dengan keresahan. Bisa diawali dengan tanya jawab begitu. Jadi tidak perlu kalian tuh kayaknya harus ada hook biar kuat gitu. Enggak gitu. Jadi hook itu salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu cara biar konten yang kita nonton itu bisa ditonton dari awal sampai akhir. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Oke, kita lanjut. Setelah curiosity gap. Nah, pain point. Ini contoh script pain point atau keresahan. Nah, di sini aku kasih contoh ada hook-nya nih. Hook, USP, 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 call to action. Koci, kenapa USP-nya ada 3? Oke, di sini aku jelasin kalau pain point ini teman-teman, ini cenderung teman-teman itu jadi afiliator di TikTok. Jadi afiliator itu dia tidak terlalu banyak bercerita, tapi dia lebih menonjolkan fungsi dari produk itu gitu. Makanya di sini aku taruh USP-nya 3 kali. Artinya apa? Mereka ceritakan fungsi di setiap produk itu. Kayak gitu. Nah, di sini ada contoh script. Ini tentang sambal bakar. Aku baca ya. Gara-gara sambal bakar ini yang tidak enak jadi enak. Nah, ini kan hook nih. Oke, kita lanjut. Cabenya ini bukan hanya dicobekin kawan-kawan, tapi dibakar lagi. Serasa di neraka, tapi adem. Nah, ini USP-nya juga. Lalu lanjut. Dari aromanya saja bikin hidung kecanduan. Saking enaknya, sekali colek bikin keringat jagung ngantri. Ini USP juga. Lalu lanjut. Kalau kalian tanya pedisnya bagaimana? Waduh, pedisnya pas dan bikin lembut di perut. Apalagi temannya dengan cendol. Nah, jadi ada selain statement kayak gini, jangan lupa masukin sebuah pertanyaan. Jangan hanya menceritakan fungsinya, tapi tidak dipicu dengan sebuah kalimat tanya gitu. Jadi harus ada pertanyaan di balik sebuah cerita. Oke, aku lanjut. Kalau kalian tanya, pedisnya bagaimana? Waduh, pedisnya pas, bos. Dan bikin lembut di perut. Apalagi temannya dengan cendol. Nah, lanjut. Ini sih siap-siap nyetok nasi dan lauk. Bahkan kalau tambah dengan kerupuk. Wuyuh. Lalu call to action-nya, saya tidak suruh kalian harus beli kok. Tapi saya cuma suruh kalian coba, sekali coba, bikin langganan sayang. Nah, kayak gitu. Jadi dia halus banget. Halus banget gitu. Oke. Nah, itu contoh script yang pain point. Lalu kita ke contoh script yang mengajak challenge. Nah, di sini aku kasih contoh quiz, reward, dan call to action. Jadi ada tanya jawab, ada hadiah, sama ada kalimat ajakan gitu. Nah, contoh, apa yang makin kecil tapi makin terasa besar? Jawabannya utang kecil yang menumpuk. Nah, si jawabannya jangan dikasih tahu gitu. Ini kan untuk tanya jawab ke audiens gitu. Lalu tanya lagi, talent berikutnya. Apa yang tak bisa dimasukkan ke dalam kotak walau kecil? Ya pikiran. Tanya lagi di talent berikutnya. Apa yang dipakai tapi justru bikin lupa? Alarm jika tidak di-snooze. Oke. Nah, katakanlah dari 3 pertanyaan ini ada talent yang menjawab dengan benar. Nah, ketika dijawab dengan benar, ya tinggal bilang call to action-nya. Benar, karena kakak sudah jawab dengan benar, kakak dapat 1 voucher IndiHome gratis selama sebulan. Tapi kalau kakak sudah follow akun IndiBiz dan IndiHome, kakak dapat 75.000. Nah,
Jadi tidak perlu memaksa, tidak perlu jualan gitu. Cukup dengan apa ya? Dengan cerita dan dengan drama gitu. Karena orang itu sudah risih dengan kalimat-kalimat yang terindikasi jualan. Penonton itu sudah makin pintar kok, mereka tidak bego. Kayak gitu. Lalu terakhir, belum terakhir, Deng. Masih ada beberapa slide. Nah, ini ada satu kalimat sederhana. Jangan hanya bikin konten, tapi juga bangun kedekatan. Nah, yang orang sering bikin tuh ini. Dia hanya bikin konten. Tapi kalau balas komentarnya orang jarang. Bahkan mungkin tidak pernah. Balas DM-nya orang mungkin cuma lihat, tapi tidak balas gitu. Apalagi mau komentarin kontennya orang gitu. Nah, sebenarnya hal itu apa ya? Sebenarnya hal itu tidak terlalu krusial, cuman bisa mengamplify kalian punya engagement gitu dalam profil kalian, dalam akun kalian. Jadi algoritma itu akan membaca manakah akun yang aktif, manakah akun yang hanya upload konten tapi tidak pernah interaksi gitu. Itu pasti mereka punya sistem. Karena sistemnya ya sama yang tadi aku bilang, mereka kayak traffic gitu, lampu lalu lintas. Si algoritma membaca bahwa oh si Kak Taufik ini hanya sekedar ngonten tiap minggu 1 kali tapi tidak pernah balas komentarnya orang. Si Dinda ini dia hanya sekedar upload story tapi tidak pernah ngonten di feed-nya. Itu nanti algoritmanya akan baca seperti itu. Jadi tugasnya kita maksimalkan setiap fungsi di platform itu. Kita harus like kontennya orang, komen komentarnya, komen kontennya orang gitu. Terus share kontennya orang juga. Jangan kitanya saja yang pengen di-share sama orang lain. Kayak gitu. Karena sosial media itu ibarat ini teman-teman, jalan tol 2 arah. Jalan tol 2 arah. Ada yang satu ke sana, ada yang satu ke sini gitu. Kalau kita ke sana saja tanpa kita menyapa orang-orang di sebelah, iya yang nggak bisa works dong. Kayak gitu. Namanya kan saja bersosial gitu. Jadi ibaratnya kayak jalan tol 2 arah gitu. Oke. Lanjut. Nah, untuk membangun kedekatan ini, kita perlu ini teman-teman. Autentik, empati, dan logik. Autentik untuk menunjukkan keaslianmu. Ingat, keaslianmu ya. Bukan settinganmu. Keaslianmu, bukan settinganmu. Karena banyak itu yang terlalu banyak setting dirinya sampai akhirnya itu dia merasa di fase yang tidak nyaman dengan dirinya sendiri dan akhirnya hilang arah. Kayak gitu. Lalu yang kedua adalah empati. Empati ini fungsinya untuk mengkoneksikan emosi. Lewat apa? Ya lewat DM, lewat komentar, lewat sesimpel kalian itu share kontennya teman saja lewat IG story. Itu adalah empati loh. Itu kalian peduli dengan orang gitu. Mungkin kalau bisa dikatakan tiap hari itu saya selalu komentar kontennya orang, tapi konten yang serupa dengan niche-ku gitu. Baik dalam negeri ataupun di luar negeri. Karena kebanyakan di luar negeri yang saya balas komennya. Karena kalau cari konten tentang sains di sini di Indonesia masih jarang banget. Lalu terakhir logik. Setelah bangun keaslian, konekin empatinya kita ke orang lain, jangan lupa untuk perlihatkan buktinya gitu. Perlihatkan kalau keaslianmu tuh ada. Perlihatkan kalau emosimu itu bisa dilihat gitu. Nah, dari ketiga ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membangun kepercayaan. Nah, terus dari kepercayaan ini pasti ada pertanyaan bahwa Kak Oci, gimana caranya membangun kepercayaan
secara konsisten gitu. Karena kepercayaan itu terbentuk kalau ada konsistensi gitu. Nah, sekarang saya tanya lagi. Pasti teman-teman selama ngonten itu sulit untuk konsisten. Nah, di sini aku mau kasih tips bahwa coba ubah cara berpikirnya. Jangan konsisten, tapi buatlah maraton. Ini sengaja aku kecilin karena ini hidden gamesnya gitu. Ini hal yang tersembunyi, yang sebenarnya yang tersembunyi itu kuncinya gitu. Jadi jangan dibikin konsisten, tapi buatlah maraton. Bedanya apa? Konsisten dan maraton. Konsisten itu kalau ibarat garis ya. Wait, aku gambar dulu. Ibarat garis. Wait. Kelihatankah teman-teman garisnya? Nah, katakanlah ini adalah fasenya ya. Nah, hei, siapa yang coret-coret nih? Hei, jangan coret-coret lah. Oke. Nah, ini adalah desain yang memperlihatkan kalau kita konsisten. Selalu ada nih, selalu ada. Nah, di sini kan ada gap nih. Di sini ada gap. Di sini ada gap. Nah, disinilah titik jenuhnya teman-teman nanti. Nah, seperti yang aku tadi bilang, jangan bikin konsisten, jangan buat konsisten, tapi buatlah maraton. Nah, kalau maraton itu desainnya bukan kayak gini, tapi begini. Jadi buat habit yang kecil. Dibuat kecil-kecil gini. Nah, dan seterusnya. Kebayang ya? Oke. Nah, ini bedanya konsisten dan maraton. Oke, aku kasih konsisten. Lalu terakhir maraton. Oke. Nah, oke kita lanjut. Nah, biar kepercayaan ini terbentuk, bukan hanya konsisten dan maraton saja. Ada banyak elemen-elemen yang kalau kita bahas bisa sampai subuh hari ini nih. Nah, biar teman-teman tuh tahu apa saja elemen-elemennya, teman-teman bisa gabung di kelasku nih, Centrifugal Academy. Di sini ada kelas tentang personal branding, tentang critical thinking, tentang winning content, tentang storytelling juga, tapi biasanya aku sebut story solving. Lalu tentang voice acting, dan terakhir itu tentang editing. Nanti bakal diajar semuanya di Centrifugal Academy. Teman-teman bisa join langsung di sini kalau teman-teman mau gabung. Karena sudah sekitar 128 orang kalau nggak salah. Aku ajarin private ya, bukan video rekaman atau ebook ya. Tapi private gitu. Satu orang tuh kurang lebih 1-2 jam kayak gitu. Oke. Nah, terakhir dari aku, seperti teman-teman tahu, kalau aku suka ngonten, niche-nya art and science. Di dalam konten itu juga aku sering menyederhanakan informasi yang kompleks jadi sederhana. Ada juga konten-konten tentang personal branding dan konten strategi. Dan sudah banyak brand-brand yang kerjasama denganku.
Ya itu aja kurang lebih. Dan terakhir aku tutup dengan branding itu seperti mengasuh bayi, teman-teman. Memang benar, bayinya itu mudah dibuat, tapi membesarkannya itu seperti games, penuh tantangan. Itu saja dari aku. Semoga membantu. Salam-salaman. Terima kasih. Kalau ada Oke, yang mau tanya silakan. oke, siap. Terima kasih Oke, saya boleh Pak bertanya. paparan materinya udah disampaikan ya secara detail dan jelas. Kita akan buka Q&A ya, teman-teman semuanya. Saya boleh bertanya. Oke, sebentar ya. Kita sesuaikan dengan kakak-kakak panitia terlebih dahulu. Kak Vicky sebagai peserta. Kita akan buka 2 Q&A secara langsung. Dan saya akan nanti bacakan pertanyaan yang dinyatakan sebagai pemenang ya, teman-teman. Dan mungkin pertanyaan yang pertama kita akan buka kepada Kak Vicky. Oke, Dunia, Kak Vicky. Ya, saya bertanya. saya izinkan, silakan Kak Vicky. Ya, apa manfaat dan tujuan dari marketing, branding, dan selling? Apa perbedaan dan persamaannya? Adakah keuntungan untuk masing-masing? Oke. Oke, apa yang menjadi pembeda nih Kak Oci? Silakan. Bagaimana Oke. bagaimana cara mencegah dan meminimalisir jebakan dalam pembuat branding? Gimana Kak? Sorry diulang. Boleh diulang lagi Kak, suaranya terdengar putus-putus di saya. Kak Vicky, boleh Apa diulang? pengaruh unique story branding dalam membangun branding? Apa yang menjadi pengaruh unique story point di dalam branding ya? Maksudnya gitu ya Kak? Ya, ya, ya. Dua pertanyaan. Oke, Apa? Gimana Kak? Sorry. Ya, Boleh dibantu? apa yang menjadi pengaruh story point kepada branding ya. Kak? Yang paling Nah, utama. Mungkin saya juga suaranya terdengar sedikit putus-putus Kak Oci. apa pengaruh unique story point dalam membangun branding? Dalam Pengaruhnya. pengaruhnya Ya, Kak. ya, Pengaruhnya untuk, kalau simpel kata, kalau disederhanakan, pengaruhnya ya untuk membangun kepercayaan. Karena kalau ya, kita hanya sekedar jualan, itu yang jadinya bukan percaya, tapi malah skip. ya. Terus Sesimpel itu. apa manfaat dan tujuan dari marketing, branding, dan selling? Oke, karena hari ini itu kita fokus bahas branding, marketing Ya, itu sebenarnya kegiatan kita mempromosikan. Sesimpel kalau kita itu buka warung ya, buka warung, terus warung itu yang kita buat depan rumah, itu kita tidak kasih tahu tetangga di sebelah, ya bagaimana tetangga mau tahu? ya, Nah, itu simpelnya kayak gitu marketing. Nah, sedangkan selling fungsinya ya untuk dibeli. Sedangkan orang mau membeli itu nggak bisa cepat. Nggak bisa kita paksain orang membeli gitu. Kita harus bangun kepercayaannya dulu. Bangun emosinya dulu. Bangun ceritanya dulu. Jadi yang paling penting itu sebenarnya bukan marketing, branding, atau selling. Tapi ketiga-ketiganya yang paling penting. Semuanya paling penting. Kayak gitu. Oke, siap. Sudah terjawab ya Kak ya? Dan ya. ingat Terima kasih, untuk Kak siapa tadi? Kak Vicky. Vicky. Kak Vicky, jangan lihat tulisan besarnya ini ya. Lihat tulisan Ya, kecil yang ini. ya, itu apa fungsinya, Kak? Nah, ini aku langsung ketik aja. Ini untuk membangun keaslian. Keaslian. Ini untuk membangun rasa kepedulian, kepedulian. Ini untuk mengembangkan hal yang baru. Ini untuk
membuat orang percaya. Membuat orang percaya. Lalu ini adalah bukan sekedar nilai jual ya, bukan sekedar di situ ada peluang ekonomis ya. Nilai. Tapi ini Iya. lebih ke sesuatu yang tak kasat mata, tapi kita rasa dekat gitu. Iya. Kayak gitu. Maksudnya ini biar lebih sederhana lagi, value itu lebih ke karakter gitu, karakter. Oke, lalu influence ini untuk mempengaruhi. Lalu impactful ini untuk berdampak. Storytelling, seperti yang tadi sudah aku jelasin, ini untuk bercerita. Lalu ini ceritakan pengalamanmu. Dan terakhir ini bangun kepercayaan. Kepercayaan. Oke. Terjawab? Oke, Kak Vicky sudah digambarkan secara detail dengan Kak Oci ya. Ya, sudah. Jadi jangan Siapa? Vicky jangan lihat Terserah. ininya ya. Vicky jangan lihat marketing, branding dan sellingnya ya. Vicky lihat yang di sininya. Oke. Ya. Justru hal-hal yang tak kasat mata itu yang harus diperhatikan. Oke. Ya. Siap. Semoga Kak. terjawab. Ya, Semoga terima sudah kasih atas terjawab ya, jawabannya. Kak, ya. Siap. Baik, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman semuanya, kita masih buka Q&A untuk bertanya langsung kepada Kak Oci ya, sementara yang ada di sini. Teman-teman panitia sudah memilih salah satu, yaitu Kak Robi Iskan. Apakah hadir? Sudah resen? Kak Robi Iskan? Halo. Halo Kak Robi. Halo Kak Uci. Halo Kak Robi, salam Siap. kenal. Salam kenal. Saya mau nanya lebih detail lagi sebenarnya. Ya, semoga bisa dibantu jawab ya. Lebih Siap. ke rahasia dapur sih ini sebenarnya. Oke. Nah, boleh nggak mungkin dijabarin ke kita atau dibongkarin ke kita proses pra-productionnya gitu, dari mulai cari naskah, mungkin cari topiknya dulu pasti ya. Cari topiknya dulu, baru nanti proses untuk membuat naskahnya seperti apa, sampai nanti schedule-schedule-nya seperti apa. Lalu masuk productionnya. Productionnya itu biasanya kakak biasanya syuting satu hari itu langsung 3 konten atau gimana. Lalu sampai pasca productionnya. Aku juga kepo sih dengan kayak editingnya Kak Oci itu yang melingkar itu, apakah pakai aplikasi apa gitu ya? Mungkin bisa di-share ke kita sih. Thank you, terima kasih. Oke. Wah, biasanya kalau yang rahasia dapur nih ada kelas khusus. Oke. Secara teknis begitu ya Kak Oci ya, dari proses editing Boleh, atau secara teknis, scripting mungkin dari ya, tadi udah pra-production, singkat production, sampai dijelasin. pasca production. Oke. Biasanya itu aku sebut scripting. Scripting ini itu aku cari dulu. Sebelum scripting itu brainstorming dulu, aku cari ide. Seperti yang tadi aku bilang, bikin sistemnya dulu. Cari idenya. Lalu setelah dapat ide dari katakanlah dari 50 ide, kurasi lagi 25 ide, kurasi lagi 10 ide, kurasi lagi 5 sampai dapat 3. Dan biasa dari 3 itu aku simpan. Setelah simpan, kurasi lagi untuk dapat 1 ide. Nah, katakanlah di sini dapat 1 ide. Lalu kita masuk ke script. Nah, script ini ada 3 tahapan yang biasa aku buat. Logline, lalu ada keyword, dan yang terakhir itu adalah biasanya kalau tidak ada unsur jualan, itu hanya sekedar 2 ini. Tapi kalau ada unsur jualan,
itu kita cari kata kunci keyword dari brandnya. Keyword brand. Ada 3. Logline adalah baris di antara kalimat-kalimat yang ada di dalam ide ini. Misal, sambal mana tadi? IndiHome deh. IndiHome. Kalau kita buat logline-nya, itu kita buat yang pertama bukan nama produknya ya, tapi cara kerjanya. IndiHome ini apa nih? Oh, WiFi. Oke, hashtag WiFi. Lalu cari lagi. Apa lagi? Internet. Internet. Lalu cari lagi apa? Katakanlah kecepatan. Kecepatan. Nah, ini yang disebut logline. Oke. Oke. Nah, setelah dapat logline-nya, kita harus hubungkan ke sebuah kata kunci yang kita itu ingin sama dengan ide yang di awal gitu. Jadi kalau aku sederhanakan gini aja. Logline, cari kata kuncinya. Setelah dapat kata kuncinya, baru si storytelling ini eksekusi. Storytelling ini berperan. Storytelling. Nah, setelah storytelling, itu aku coba baca dulu skripnya. Katakanlah skripnya tentang yang tadi nih. Mana yang tadi, yang ini ya. Katakanlah skripnya yang ini. Ini sudah dalam bentuk storytelling ya. Di sini tuh aku tidak langsung syuting, tapi coba dibaca dulu, lalu dievaluasi kira-kira proyeksi saat syuting itu setiap kalimat itu akan jadi apa gitu. Jadi dilatih dulu kalimatnya sebelum syuting. Nah, setelah dilatih, baru masuk ke tahap produksi. Produksi ini ya syuting. Setelah syuting di lapangan, biasanya karena rumahku lagi direhab, biasanya syutingnya itu di luar. Karena cahaya yang paling mahal itu cahaya matahari. Lalu setelah syuting, ini aku biasa lanjut ke editing. Editing. Nah, di setiap sesi syuting dan setiap sesi editing, skrip ini toh, ini masih bisa diubah-ubah nih. Masih bisa diubah-ubah. Katakanlah ini, saya ubah-ubah. Nah, di editing lagi, masih bisa ditambah. Kayak gitu. Jadi skrip ini tidak bisa kita kunci begitu saja di tahap storytelling, nggak bisa. Dia akan berubah di tahap syuting, dia akan berubah juga di tahap editing. Makanya di sini aku pakai prinsip Kaizen. Jadi memperbaharui setiap kualitas kalimatnya gitu. Setiap diksinya itu diperbarui. Begitu. Nah, setelah editing, katakanlah setelah editing, aku tuh cari waktu atau prime time yang menurutku itu banyak orang sedang aktif. Ini sebenarnya tergantung akunnya. Ada akun yang aktif penontonnya itu di malam hari, ada di sore hari, bahkan ada di pagi hari. Punyaku tuh di pagi hari, jam 7 pagi. Jadi tinggal upload di pagi hari. Nah, kurang lebih kayak gitu, Kak. Gimana? Apakah terjawab? Oke, ya sudah dibedah semua ini, Kak Oke. Robi. Mungkin ada yang sedikit Mungkin lagi. pas saat cari idenya itu Kak, apakah ada pakai website
tertentu, apakah ChatGPT atau kayak tadi keresahan, benar-benar keresahan pribadi aja. Sama paling editing sih Kak, sama yang kenapa bisa ada itu pakai ngedit pakai aplikasi apa yang bisa kayak poin-poin gitu. Ada Oke, kayak di Miro sini bisa efek-efeknya. Kak. Di Miro ini kalau nggak salah ada nih pen. Nah ini yang aku pakai juga bisa pakai Miro. Terus kakak juga bisa pakai aplikasi yang namanya Annotation. 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 Nah kayak gini. Di Play Store sama di App Store tuh banyak banget aplikasi Annotation. Nanti tinggal disesuaikan. Nah, karena hari ini kita bahasnya fokus ke storytelling, jadi aku hanya beda bagian skrip sama storytellingnya. Kayak gitu. Oke, Ya, siap. thank you Kak Uci, thank you. Alright. Oke, Kak Uci, terima kasih banyak. Semoga terjawab ya, Kak ya. Jadi sesuai dengan agenda acara untuk sore hari ini, kita tetap akan bacakan pertanyaan terbaik yang sudah dipilih panitia ya. Kita panggil Kak Rizky Novian dari Aceh, Kak Oci, bahwasanya pertanyaan, apakah jika kita ingin membuat story point dari sebuah bisnis, apakah boleh menggunakan sebuah cerita yang agak sedikit lucu atau sedih sesuai dengan target market kita, walaupun ceritanya itu sedikit melenceng? Wah, unik ini Kak. Oke. Itu berhubungan dengan ini Kak. Aku langsung jawab ya. Boleh, langsung jawab. Sebelum dijawab, kita pastikan dulu, Kak Rizky masih berada di room Zoom? Kak Rizky Novian? Ya, siap Kak, Oh, masih. Masih ya? Oke. Siap. Silakan Kak Oci untuk dijawab. Jadi gini, Kak Rizky, pertanyaannya itu sebenarnya sudah ada di materi aku. Jadi, bolehkah diplesetin? Boleh banget. Justru itu yang penonton butuhkan gitu. Aku sebutnya twist. Jadi setiap cerita lucu, setiap drama, itu harus ada yang diplesetin, harus ada yang ditwist gitu. Sama kayak kita nonton film, kalau tidak ada sesuatu yang mengganjal dan sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi, kita akan cari tahu. Otak kita itu akan bekerja, loh kok begini? Kenapa bisa begitu? Kayak gitu. Dan itu dibutuhkan gitu. Kalau nggak ada ini, ya datar-datar. Story itu ibarat gini Kak, kalau aku gambar bulat-bulat ya, warna merah. Story kalau cuman gini, ya datar. Dia harus ada kayak gini Kak, set. Atau mungkin gini. Atau mungkin set. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah harus dipelesetin? Iya, harus dipelesetin memang dan itu wajib. Kalau nggak dipelesetin, nggak ditwist, ya di mana serunya gitu? Di mana apa ya? Di mana rasa keingintahuannya kita itu nanti akan hilang gitu kalau tidak ada pelesetannya gitu. Ya, tapi gini Kayak Kak, gitu. tapi kalau saya memang kita udah belajar sini Kak, tapi kita kan harus sadar juga gitu kan, maksudnya story yang kita sampaikan itu jangan sampai terlalu berlebihan sehingga orang terkesan lebay Kak. Nah, itu cara kita mengukurnya itu seperti apa Kak? Kak, sorry, suaranya berisik banget. Suaranya tidak terdengar jelas Kak Rizky. Boleh pakai headset. Iya Kak, apa sudah kedengeran Kak? Oke, aman. Aman ya. Nah, maksud saya gini Kak, gimana caranya kita membuat atau kita presetin story dari video bisnisnya kita itu supaya jangan sampai nanti sampai ke customer itu tidak terkesan lebay atau berlebihan gitu Kak. Nah, bagaimana cara kita mengukurnya itu Kak? Mengukur bahwasanya hal yang kita presetin itu tidak terlalu berlebihan gitu Kak, sehingga customer itu masih merasa dalam batas wajar seperti itu. Biar tidak, aku jawab ya. Ya, silakan Kak Oci. Oke. Nah, pertanyaannya biar tidak berlebihan, story-nya itu adalah yang tadi aku bilang harus dievaluasi.
harus di cross check, harus di QC dulu. Dan hal itu tidak bisa kita bikin sekali sesuai dengan harapan kita gitu. Harus dilatih. Misalnya katakanlah konten pertama drama tentang, katakanlah konten tentang ayah yang sedang diselingkuhin sama ibunya gitu. Nah, cerita itu tidak akan sempurna di awal. Dia akan sempurna kalau konten yang kita buat itu sudah diupload dulu, baru kita lihat interaksi audiensnya. Apakah itu berlebihan atau tidak? Ya kita harus coba dulu. Kayak gitu. Siap, Kak. Kita harus coba dulu. Bagaimana kita bisa tahu kalau itu berlebihan atau tidak berlebihan kalau kita belum upload di sosial media. Nah, Kayak itu gitu. kan sebelum kita upload kan harus ada kisi dulu kan, Kak, gitu kan. Kisinya itu kita melihat, maksudnya kalau kisinya itu kita melihatnya dari mana, Kak? Atau kita minta orang lain sebelum kita posting itu kita minta teman kita dulu untuk menanyakan bahwasanya konten ini bagus gak sih buat usahanya saya, berlebihan nggak ya? Atau seperti apa, Kak? Kisi yang Kakak masuk itu seperti apa gitu? Nah, jadi maksud yang aku bilang tadi QC itu Kak Rizky bisa pakai, biasa itu aku pakai metode Feynman. Jadi harus ada teman curhat lah pokoknya, teman debat gitu. Atau timnya lah, tapi jangan suruh banyak orang yang menilai, jangan. Nanti akan bias kalau banyak orang. Suruh saja satu orang gitu. Sampelnya aja, Kak ya? Yang menurut Rizky, oh ini orang ini cocok untuk menilai nih. Nah, si teman itu akan menilai konten yang kita buat, apakah itu berlebihan atau tidak. Nah, kalau misalnya ada gap yang harus dikembangin, yang harus dihapus, yang harus dibatasi, ya lakukan itu. Terus setelah dilakukan, kasih tunjuk lagi. Nah, kalau temannya sudah bilang, oke ini cukup, baru upload. Nah, terus pertanyaannya, apakah Kakak Oci juga punya teman debat? Ada 2 orang. Siapa? Bapak dan Mama. Siap. Oke, Kak Rizky sudah terjawab ya Kak ya? Karena terbatas waktu sekali untuk hari ini. Kak Oci dan Kak Rizky, terima kasih. Kak Rizky untuk pemenang, kita akan distribusikan nanti pada saat proses pembagian absensi ya, teman-teman, kita informasikan kembali. Kita akan di sesi game setelah ini Q&A. Setelah game, nanti kita akan bagikan link absensi yang nantinya bisa diisi teman-teman untuk distribusi e-sertifikat, dan juga bagi pemenang Kak Rizky nanti akan dijapri oleh teman-teman panitia atau sudah dipastikan sudah masuk di grup yang kita sudah sediakan ya Kak ya? Siap. Ya, oke. Untuk mempersingkat waktu Kak Oci, karena panitia udah mulai remind waktu ya, untuk pertanyaan selanjutnya yang menjadi pemenang, singkat saja Kak ya. Bagaimana dari Kak Handayani di sini? Gimana cara menentukan USP yang autentik dan bagaimana nih cara menyampaikan USP yang benar-benar konsisten di berbagai platform yang tetap fleksibel sehingga mendapatkan adaptasi terhadap tren yang kekinian, Kak? Silakan, Kak Oci. Oke, gimana menciptakan autentik di berbagai macam platform ya. Karena mungkin dari pertanyaan ini ya, karena setiap media sosial kan beda gaya ya Kak ya, dari TikTok seperti apa, Instagram seperti apa, mungkin bisa dicontohkan sedikit saja Kak. Kak Handayani masih ada di room Zoom ini ya? Oke, aku jawab langsung. Boleh, silakan Kak. Oke, masih ada, siap. Kita pakai indikator platform ya. Tadi kan pertanyaannya tujuannya untuk di segala macam platform. Oke, kita pakai TikTok pertama. TikTok, lalu yang kedua G, lalu yang ketiga YouTube. Oke. Shorts lah, Shorts. Oke. Nah, 3 platform ini adalah platform short video. Nah, kalau TikTok, ini sebisa mungkin keaslian kalian
itu diperlihatkan, tapi coba untuk tetap batasi. Maksudnya apa tetap batasi? Jangan sampai hal-hal yang terlalu asli, yang menjadi apa ya, area private kalian kasih muncul gitu. Karena TikTok sendiri itu fungsinya lebih menjangkau orang asing gitu, lebih menjangkau orang asing. Jadi makanya banyak tuh konten-konten yang cuman akunnya hanya sekitar 1.000 followers, tapi kontennya bisa sampai 1 juta views tuh. Nah, karena cara kerjanya TikTok itu dia lebih menjangkau orang asing dibanding followersnya sendiri gitu. Kayak gitu. Nah, terus untuk IG ini lebih menjangkau orang-orang yang benar-benar relevan, atau orang-orang dekat kita gitu. Orang-orang yang relevan dan dekat dengan kita. Nah, autentiknya itu di mana? Sebisa mungkin di IG itu kalian punya keaslian, tetap tunjukin, tapi jangan lupa konten yang kalian sebarkan di IG itu mayoritasnya bukan lagi para bocil. Dia lebih ke remaja ke dewasa. Remaja dewasa. Sedangkan TikTok itu komunikasinya untuk para bocil gitu. Ini yang aku analisa ya. Karena kontenku itu berdasarkan pengalaman, akunku itu kebanyakan kalau di TikTok yang nonton tuh para bocil. Dan mungkin ada orang-orang asing lainnya gitu. Sedangkan di IG itu rata-rata orang dekat dan orang yang punya niche yang sama gitu dengan saya. Bahkan ada saintis-saintis, ilmuwan-ilmuwan dari Indonesia dan dari, kalau nggak salah ada yang dari Singapura sama Malaysia, itu dia follow saya gitu. Jadi artinya apa? Si niche-nya kita kalau di IG itu lebih menjangkau orang yang serupa dibanding TikTok. Nah, sedangkan yang shorts ini kan dia terintegrasi sama YouTube. Nah, kalau kalian punya konten yang durasinya lebih dari 10 menit yang harus diupload di YouTube, itu kan bisa terintegrasi tuh. Kalian bisa ajakin penonton untuk nonton video selengkapnya di YouTube. Nah, itu fungsinya shorts karena platformnya itu saling terintegrasi. Kayak gitu. Oke, Kak Rizky. Semoga Siap. terjawab. Semoga terjawab ya Kak ya. Dari penjelasan Kak Oci tadi ya, udah dibedakan breakdown dari beberapa platform TikTok, IG, dan Short ya. Detail sekali. Dan untuk melanjutkan agenda selanjutnya, Kak Oci terima kasih banyak. Siap. Nanti kita akan ada sesi foto bersama. Tapi kita akan melanjutkan dari sisi game ya. Dan kita dapat informasi dari teman-teman panitia, silakan bisa melakukan pengisian absensi untuk sore hari ini, di mana nanti kita bisa mendistribusikan e-sertifikat ya teman-teman semuanya. Silakan mengisi datanya, dan untuk pemenang yang sudah saya sebutkan tadi, pertanyaan terbaik, nanti akan ada tim kita dari panitia untuk melakukan japri untuk distribusi hadiah. Oke, siap. Kak Oci, terima kasih. Dan apakah mungkin masih mengikuti di agenda sampai akhir atau bagaimana? Boleh. Kebetulan Boleh ya, aku malam ini lagi free. Oke. Kita akan melanjutkan dari sisi game. Kakak-kakak panitia, operator, boleh di-share screen untuk Kahoot yang sudah disediakan. Oke. Jadi banyak sekali nih, Kak Oci, teman-teman yang masih belum terjawab. Kira-kira memungkinkan nggak Kak Oci, teman-teman ini bisa DM langsung Kak Oci ini, bisa private atau mengikuti kelas yang sudah disampaikan Kak Oci tadi ini. Tadi kan ada kelas Centrifugal Academy. Oke. Kalian bisa masuk ke situ dan langsung tanya-tanya aja di situ. Nanti pasti aku jawab kok. Dan bukan tim aku ya yang jawab ya. Aku sendiri yang jawab. Karena banyak tuh yang mengeluh, ini kayaknya timnya Kakak Oci nih. Bukan. Itu saya sendiri yang jawab.
Itulah fungsi yang tadi aku bilang, kedekatan. Oke, siap. Itu. Oke? Oke, teman-teman semuanya sambil menunggu operator ya, kita akan siapkan beberapa hal untuk game untuk sore hari ini, gitu. Oke, sebelum mungkin kita akan adakan foto bersama dulu ya. Foto bersama dulu, teman-teman boleh semuanya open cam sebelum ke sesi game. Boleh semuanya open cam. Oke, ada Kak Helda, ada dari Klinik Syafon, atau ada Kak Feby, Kak Erik Juan. Terima kasih sudah open cam. Boleh menggunakan virtual background seperti saya agar terlihat kompak ya. Oke, boleh dengan satu gaya dari The Word in Your Hand dari Telkom. Tangan kiri mengangkat tangan 5 dan tangan kanan di genggaman ya. Untuk tangan seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Untuk di slide pertama, teman-teman operator boleh di screenshot. Oke, slide kedua. Terima kasih slide ketiga. Keempat. Oke, kelima. Dan keenam. Dan yang terakhir ketujuh. Oke, terima kasih Kak Oci untuk waktunya untuk sore hari ini. Kita akan melanjutkan ke sesi game ya, karena ada beberapa gimmick yang sudah kita sediakan dari Indibis JBN, terutama untuk di program Join Insight sore hari ini. Boleh teman-teman operator untuk menyiapkan Kahoot-nya. Siap? Wah, udah pada gak sabar nih teman-temannya. Udah siapin handphonenya ya, nanti akan ada beberapa poin pertanyaan yang berkaitan dengan materinya Kak Oci. Ini hadiahnya apa, Kak? Hadiahnya kita akan langsung kirimkan ke wallet, Kak. Wah, ini udah sediakan ini Kak Oci. Teman-teman semuanya untuk bermain game Kahoot, teman-teman bisa kunjungi website Kahoot Google ya, boleh diketik. Kemudian untuk masukkan pin gamenya yaitu 9361430. Atau jika teman-teman semuanya menggunakan handphone, di sini ada QR yang teman-teman bisa langsung atau scan ya, bisa langsung masuk dengan link yang ada di Join Insight. Kita berikan waktu sekitar 2 menit, jadi persiapan silakan teman-teman untuk bisa masuk. Kita akan pilih 3 pemenang untuk game sore hari ini. Masing-masing kita akan distribusikan hadiah di wallet dari link aja, masing-masing Rp50.000. Wah, lumayan banget nih teman-teman semuanya. Jadi bukan hanya dapat ilmu, ternyata dapat duit lumayan nih buat beli kopi. Sudah mulai bergabung Kak Octavia, Kak Rizal, Kak Mida, dan Kak Faizanur, dan Kak Mel, ya, semua udah beberapa join. Untuk informasi dari teman-teman panitia sudah kurang lebih 1 menit lagi teman-teman bisa join. Oke. Ada sekitar 37 peserta dari jumlah peserta yang masuk 151. Boleh. Itu dulu 42 peserta 43. Ada 44 peserta. Kita masih tunggu beberapa saat lagi. Oke teman-teman, untuk bisa kunjungi www.kahoot.id untuk memasukkan PIN yang sudah tertera di layar 9361430. Nanti beberapa pertanyaan akan berkaitan dengan materinya yang sudah disampaikan Kak Oci nih, teman semuanya. Waktu kurang 30 detik informasi yang kita terima dari teman-teman panitia. Oke. Ya. Oke. Kita langsung mulai. Waktunya sudah kita batasi ya, teman-teman semuanya. Kita mulai. Kakak-kakak operator bisa dimulai. Silakan. Oke, beberapa pertanyaan dari Kak Oci untuk webinar Join Insight sore hari ini. Untuk pertanyaan pertama, kita lihat apa
Ya, wah ini tidak terlihat ini ada. Ini Pertanyaannya tenggelam. tenggelam ini Mas Billy, operator. Operator. Boleh disilang dulu. Oke, Ulang dong. oke. Coba di setup lagi ya, teman-teman. Ulang dong. Oke, kita lihat bahwasanya Kak Anggi sudah di posisi pertama, ada Kak Octavia, ada 2 pertanyaan lagi ya, masih banyak lagi. Nah, ini peran dalam menemukan ide itu apa? Atau menemukan ide tanpa membuat sistemnya? Terlalu banyak ide atau menyimpan ide dan melaksanakannya? Atau mengimplementasikan ide tersebut? Boleh dipilih. Oke, selalu menyimpan ide tanpa membuat sistemnya. Kita lihat. Oke. Posisi pertama sudah digeser oleh Kak Nurrahman. Pertanyaan ketiga, teman-teman semuanya. Apa hal yang paling sulit ditiru dalam membangun brand? Yang pertama, romantisan, kehangatan, kejujuran, dan kedekatan, teman-teman. Boleh? Yang paling romantis atau paling hangat? Oke, kedekatan. Oke, kita lihat Kak Anggi memimpin di posisi pertama, ada Kak Nurrahman Fanani, kemudian Kak Octavia. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, apa yang menjadi tujuan utama membangun branding? Itu terletak dari sisi atau di mananya. Nah, yang pertama ada kepercayaan, ketenaran, atau keromantisan, atau yang terakhir kehangatan. Boleh di sini teman-teman semuanya, ayo fokus. Oke, membangunnya adalah tentang kepercayaan. Oke, kita lanjut di pertanyaan kelima. Apa jebakan utama dalam membangun sebuah brand? Dua pilihan, kecanduan, perfeksionis, atau selalu overthinking, atau yang jawaban kedua terlalu banyak thought. Oke. Oke, kita lihat posisinya, siapa yang menjadi juara pertama, kedua, atau ketiga. Wah, Kak Anggi kegeser nih kayaknya. Ada Kak Octavia yang sudah maju ke selanjutnya, posisi pertama. Ada 3 rasa yang harus dibangun dalam brand. Nah, itu apa saja? Oke. Boleh pilih jawaban A atau jawaban yang B. Selanjutnya kita lihat papan skor selanjutnya, ada Kak Nurrahman Fanani di posisi pertama dan Kak kedua ada Kak Octavia. Masih ada sekitar 2 pertanyaan lagi dari 7 pertanyaan yang sudah dilewati. Dan bagaimana caranya melatih daya bercerita? Ini beberapa pertanyaan atau jawaban yang sudah disediakan. Oke, kita lihat posisi terakhir. Gimana membuat orang menonton konten kita sampai akhir? Nah, ini udah dibahas nih di sesi-sesi pertengahan tadi sama Kak Ogi. Bagaimana membangun ceritanya, kemudian bagaimana menyentil produknya gitu ya. Menggunakan desain yang bagus kah? Ataukah menggunakan musik yang keras nih, biar kontennya makin jelas. Oke, masih tetap di posisi yang sama untuk papan skor. Untuk pertanyaan yang terakhir, dari kita ingat bagaimana cara berpikirnya dan bagaimana. Ada beberapa
pilihan jawaban di sini. Bulan post hanya 1 kali, jarang upload, ataukah jangan dibuat konsisten, tapi buatlah maraton. Tadi game Kahoot dari KOP spesial program Join Insight dari Indibis JBN. Kita lihat, oke. Kakak-kakak panitia boleh di capture ya untuk pemenangnya. Para pemenang untuk bisa isi absen karena nanti kita akan langsung WA ya atau DM ke Indibis JBN jika belum mendapatkan informasi distribusi hadiah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, dari kakak-kakak panitia semuanya, bahwasanya informasi yang banyak sekali kita bangun dari sini, teman-teman bisa tetap follow beberapa akun sosial media kita dari Instagram, TikTok maupun YouTube, teman-teman, karena banyak informasi dan program Join Insight selanjutnya pasti lebih menarik dengan narasumber-narasumber yang lain. Kak Oci, kita ucapkan terima kasih banyak kolaborasi yang luar Sama-sama. biasa. Sehat selalu Kak Oci dan teman-teman semuanya. Mungkin kita tutup. Mungkin teman-teman bisa open mic semuanya. Saya akan pandu. Jika saya mengatakan Indibis, teman-teman bisa katakan ciptakan peluang, wujudkan harapan. Oke? Kalau saya bilang Indibis, teman-teman semuanya boleh open mic, ciptakan peluang, wujudkan harapan. Oke, teman-teman panitia bisa di-record ya. Saya bilang Indibis, saya ulang lagi ya Indibis. Teman-teman semuanya jawab ciptakan peluang, wujudkan harapan. Oke? Record ya. Indibis, ciptakan peluang. Oke, terima kasih banyak partisipasinya teman-teman semuanya. Next kita akan banyak program yang kita akan angkat dari Join Insight dan keseluruhannya. Saya undur diri, saya Arika Dwi Restama dari Indibis JBN, program Join Insight. Sampai jumpa sore ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye semua. She was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes, expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching